Aku tidak kebetulan lahir di dunia ini. Di dalam diriku ada kekuatan yang belum seluruhnya terbangun. Kekuatan yang selama ini tertidur di balik luka, ketakutan, dan keraguan. Tapi hari ini, aku memilih untuk mendengarnya, untuk mempercayainya. Karena aku tahu, bahkan jika dunia mengatakan itu mustahil, ada sesuatu dalam diriku yang bisa menembusnya. Aku bukan sekadar manusia biasa. Aku adalah rumah bagi potensi yang mampu menghancurkan kemustahilan. Dan mulai saat ini, aku tidak akan lagi diam. Bab 1. Keheningan yang menyimpan kekuatan. Di dalam keheningan yang paling dalam, saat tidak ada lagi suara dari luar yang bisa mengganggu, saat dunia seperti berhenti bicara, disitulah kamu bisa mendengar suara paling jujur dari dalam dirimu sendiri. Suara itu tidak berteriak, tidak memaksa, tidak memohon. Ia hanya hadir, lembut, setia, dan terus menunggu untuk kamu dengar. Tapi anehnya, semakin lama kita hidup, semakin sering kita menjauh dari suara itu. Kita terlalu sibuk mendengar tuntutan dunia, mengejar validasi, membandingkan diri dengan orang lain. Hingga akhirnya kita lupa bahwa kekuatan terbesar dalam hidup ini tidak datang dari luar, tapi dari percakapan yang sunyi antara kita dan diri kita sendiri. Pernahkah kau merasa bahwa sesuatu dalam dirimu sedang mengetuk? Bukan logika, bukan ego, tapi semacam cahaya, kecil tapi tak pernah padam. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan, tidak membutuhkan panggung. Ia hanya ingin kamu berhenti sejenak dan mendengarnya. Karena mungkin selama ini kamu mencari arah, padahal arah itu sudah lama menunggumu di dalam. Bukan dalam bentuk rencana yang rapi, tapi dalam bentuk keyakinan bahwa kamu memiliki sesuatu yang tidak semua orang punya, dan kamu hanya perlu menggali sedikit lebih dalam untuk menemukannya. Kita diajarkan sejak kecil bahwa dunia ini keras, bahwa hidup adalah perjuangan, bahwa untuk menjadi seseorang kita harus terus berlari. Tapi tidak ada yang mengajarkan kita bagaimana caranya diam, bagaimana mendengar detak hati sendiri, bagaimana menenangkan badai dalam kepala kita sendiri. Padahal dari keheningan itulah lahir kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak dibuat-buat, tidak dicitrakan, tidak bersandar pada pencapaian luar. Ia muncul seperti embun pagi, tak terlihat dari jauh, tapi menyegarkan siapapun yang cukup tenang untuk merasakannya. Keheningan bukan kelemahan. Ia bukan tanda bahwa kau tak tahu arah. Justru dalam keheningan itulah banyak arah baru bisa terungkap. Ketika kamu berhenti mencari suara dari luar, kamu memberi ruang bagi jiwamu untuk bicara. Dan disitulah kekuatan sejati yang selama ini tersembunyi bisa mulai muncul ke permukaan. Ia muncul bukan sebagai teriakan kemenangan, tapi sebagai bisikan kepercayaan diri yang pelan namun mantap. Dan itu lebih dahsyat dari apapun. Jadi jika hari ini kamu sedang dalam masa-masa diam, masa-masa sepi, masa-masa tanpa sorotan, jangan takut. Mungkin ini bukan kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan agar kamu kembali ke dalam dirimu. Kembali kepada suara yang dulu pernah kau abaikan. Karena bisa jadi kekuatan yang bisa menghancurkan kemustahilan selama ini bukan hilang, bukan mati, hanya menunggu. Menunggu sampai kamu cukup berani untuk berhenti, diam, dan mendengarnya kembali. Bab 2. Dinding yang kau bangun sendiri. Tak seorang pun lahir dengan batas. Saat bayi, kita tak mengenal rasa takut untuk mencoba. Kita berdiri, jatuh, menangis, mencoba lagi, tanpa pernah berpikir bahwa kita tidak bisa. Namun seiring waktu, batas itu mulai tumbuh. Bukan karena dunia memang sempit, tapi karena ada suara-suara yang kita biarkan masuk terlalu dalam. Suara kegagalan, suara penolakan, suara dari orang-orang yang lebih percaya pada kekhawatiran daripada harapan. Perlahan, kita mulai membangun dinding. Dinding yang terbuat dari kalimat-kalimat kecil tapi mematikan. Aku tidak layak. Aku terlalu biasa. Aku tidak akan pernah mampu. Yang tragis bukanlah dinding itu ada, melainkan bahwa kita sendirilah yang merawatnya. Kita cat ulang dinding itu setiap kali kita menghindar dari tantangan. Kita memperkuatnya setiap kali kita berkata, mungkin ini bukan untukku. Dan tanpa sadar, kita hidup dalam sebuah ruangan sempit yang sebenarnya tidak pernah dibuat oleh siapapun.
selain kita sendiri. Bukan karena takdir berkata tidak bisa, tapi karena kita tidak pernah menguji keyakinan bahwa bisa itu mungkin. Kita membiarkan pikiran takut kita menjadi arsitek dari takdir kita. Kemustahilan jarang sekali datang dari kenyataan. Ia lebih sering datang dari narasi dalam kepala. Dan narasi itu, jika dibiarkan terus tumbuh tanpa dilawan, akan menjadi semacam mantra gelap yang mengurung potensi kita. Bukankah kamu pernah melihat seseorang yang sebenarnya punya kemampuan luar biasa, tapi hidupnya tidak pernah bergerak kemana-mana? Hanya karena ia percaya bahwa semua sudah terlambat, padahal waktu belum selesai, kesempatan belum musnah, tapi pikirannya sudah lebih dulu mengunci semua pintu. Tapi inilah kebenaran yang akan mengguncangmu. Dinding itu bisa kau runtuhkan. Tidak butuh ledakan besar, cukup satu pukulan keyakinan setiap hari, satu keputusan untuk melangkah meski takut, satu kalimat baru yang mulai menggeser cerita lama dalam kepalamu. Dan setiap kali kau melakukannya, satu bata akan jatuh, satu cahaya kecil akan masuk. Dan sebelum kau sadar, dinding itu akan mulai retak. Kemustahilan itu akan terlihat tak sekuat yang kau pikirkan. Hari ini, aku ingin kamu menatap ke dalam dirimu sendiri dan jujur menjawab ini. Dinding mana yang selama ini kau bangun dengan tanganmu sendiri? Dan jika kau tahu itu dinding palsu, maukah kau mulai merobohkannya? Tidak sekaligus, tidak perlu terburu-buru, tapi dengan tekad yang baru. Karena saat kau berani mengambil langkah itu, walau kecil, dunia akan bergeser. Karena sesuatu dalam dirimu memang diciptakan untuk menghancurkan apa yang selama ini tampak mustahil. Bab 3. Luka yang mengajarkan terbang. Setiap manusia yang masih hidup pasti pernah terluka. Luka bukanlah bukti kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu pernah berani. Berani mencinta, berani bermimpi, berani berharap, dan berani percaya. Luka tidak pernah datang kepada mereka yang tak pernah mencoba. Ia datang kepada jiwa-jiwa yang pernah melangkah lebih jauh, lebih dalam, lebih sungguh. Dan meski rasa perihnya sering membuat kita ingin mundur, jangan salah. Luka menyimpan satu kekuatan yang sangat dalam. Ia adalah guru yang jujur, keras tapi adil, pahit tapi menyembuhkan. Luka mengajari kita hal-hal yang tak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Saat kamu jatuh, kamu mulai mengenal lapisan paling sunyi dari dirimu. Kamu mulai tahu siapa yang benar-benar ada, dan siapa yang hanya berdiri saat kamu bersinar. Kamu belajar bagaimana rasanya kehilangan, dan dari situ kamu mulai lebih menghargai hal-hal yang dulu kamu anggap sepele. Rasa sakit memperkenalkanmu pada sisi paling manusiawi dari dirimu. Sisi yang lembut, sisi yang peka, sisi yang haus akan pemahaman, dan bukan sekadar kemenangan. Dan disitulah kekuatan emosionalmu mulai tumbuh. Diam-diam, dalam senyap. Banyak orang mengira bahwa luka melemahkan. Tapi faktanya mereka yang bangkit dari luka bukan hanya menjadi kuat, mereka menjadi tajam. Mereka tidak mudah goyah karena sudah pernah hancur. Mereka tidak takut gagal karena sudah pernah jatuh lebih dalam. Dan ketika mereka berjalan lagi, langkah mereka bukan lagi didorong oleh ambisi kosong, tapi oleh pemahaman yang mendalam akan arti bertahan. Mereka menjadi seperti burung yang sayapnya pernah patah, tapi setelah sembuh, ia terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Bukan karena ia lebih hebat, tapi karena ia lebih sadar pada angin yang pernah menjatuhkannya. Namun luka yang tidak dipahami hanya menjadi racun. Ia akan mengeras menjadi kemarahan, menjadi ketidakpercayaan pada hidup, menjadi sinisme yang membunuh harapan. Dan itulah kenapa banyak orang hidup dalam kekosongan, bukan karena mereka tidak punya impian, tapi karena luka lama mereka tidak pernah benar-benar diobati. Mereka menutupi luka itu dengan kesibukan, dengan tawa palsu, dengan pencapaian luar, tanpa pernah duduk diam dan berkata, "Aku pernah sakit, tapi aku ingin sembuh." Karena hanya dengan mengakui luka, kita bisa mulai membebaskan diri dari belenggunya. Hari ini, aku ingin kamu tahu bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Ia bisa menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan bukan hanya itu, luka bisa menjadi alasan mengapa kamu lebih manusia, lebih bijak, lebih kuat. Jangan lagi menyembunyikannya seolah-olah itu aib. Sebaliknya, rawatlah, dengarkan ia, peluk ia. Karena dari sanalah
akan lahir sepasang sayap yang tak pernah kamu sangka kamu miliki. Sayap yang bisa membawamu menembus batas-batas yang dulu kamu pikir tidak mungkin kau lewati. Bab 4. Takdir yang bisa diciptakan. Takdir seringkali terdengar seperti sesuatu yang tak bisa disentuh, sebuah garis nasib yang sudah diguratkan sebelum kita sempat memilih. Banyak orang hidup dengan keyakinan bahwa semua sudah ditentukan, bahwa apa yang datang dan pergi adalah mutlak, bahwa kita hanya aktor dalam skenario semesta yang tak bisa diubah. Tapi pernahkah kamu bertanya, jika benar takdir tidak bisa diubah, lalu kenapa kita diberi kesadaran? Kenapa kita diberi pilihan? Kenapa kita diberi waktu dan bukan langsung akhir? Mungkin karena takdir bukan naskah kaku, melainkan lembaran kosong yang menunggu untuk ditulis oleh tangan yang berani. Setiap hari yang kau jalani adalah batu bata dalam jalan takdirmu. Dan setiap keputusan, sekecil apapun, menentukan arah dari bangunan yang kau bangun. Pilihan untuk bangkit meski gagal, pilihan untuk memaafkan meski hati sakit, pilihan untuk tetap melangkah meski tak ada yang percaya. Semua itu bukan sekadar tindakan, itu adalah pernyataan bahwa kamu memilih untuk ikut menciptakan takdirmu sendiri. Bukan sekadar menerima hidup apa adanya, tapi membentuk hidup menjadi sesuatu yang bermakna. Kita sering mengira bahwa hanya orang-orang besar yang bisa mengubah takdir mereka, para pemimpin, tokoh sejarah, orang-orang dengan kekuatan dan pengaruh. Tapi lihat lebih dekat, sejarah tidak dibentuk oleh kekuatan semata, tapi oleh keberanian-keberanian kecil yang dikumpulkan oleh orang-orang biasa. Seorang anak yang memilih belajar saat semua orang tidur. Seorang ibu yang tetap tersenyum meski hatinya lelah. Seorang pemuda yang melawan kemalasan dan mulai berlari pagi meski tubuhnya enggan. Mereka semua dalam diam sedang mengubah arah hidupnya, sedang menulis ulang takdirnya. Dan inilah yang dunia jarang katakan, kamu pun bisa. Tidak ada yang terlalu terlambat. Tidak ada yang terlalu biasa. Takdir bukan soal siapa kamu dulu, tapi siapa kamu hari ini dan siapa yang kamu putuskan untuk menjadi esok hari. Hidup tidak pernah meminta kita jadi sempurna. Hidup hanya menunggu kita cukup sadar untuk mulai. Mulai menulis ulang, mulai membentuk ulang. Karena di tangan yang sadar, takdir bukan paksaan, tapi peluang. Jadi hari ini, jika kamu pernah merasa bahwa hidupmu sudah ditentukan, bahwa semua sudah terkunci, bahwa nasibmu tak bisa ditawar lagi, berhentilah sejenak. Lihat ke tanganmu, lihat ke langkahmu, lihat ke jiwamu yang masih menyala meski kecil. Di sanalah kekuatanmu, di sanalah alat untuk mengukir arah yang baru. Karena sesuatu dalam dirimu bukan datang dari luar, bukan datang dari dunia. Sesuatu itu punya kuasa untuk menciptakan takdir yang berbeda. Takdir yang tidak ditunggu tapi ditulis olehmu sendiri. Bab 5. Keyakinan yang menggerakkan dunia. Pernahkah kau bertemu seseorang yang tidak luar biasa dalam penampilan, tidak menonjol dalam capaian, tidak mencolok dalam kata-kata, tapi entah kenapa kehadirannya begitu kuat? Bukan karena kekayaan, bukan karena gelar, tapi karena ia membawa sesuatu yang jarang dimiliki orang. Keyakinan. Keyakinan yang tidak dibuat-buat. Keyakinan yang tidak tergantung pada hasil. Keyakinan yang begitu dalam, sehingga setiap langkahnya seakan menggetarkan sesuatu yang tak kasat mata. Itulah kekuatan sesungguhnya, bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan jiwa yang tahu arah dan menolak untuk mundur. Keyakinan bukan optimisme kosong, ia bukan sekadar berpikir positif sambil berharap keberuntungan akan datang. Keyakinan adalah keputusan sadar untuk percaya pada sesuatu, bahkan ketika segala bukti di luar berkata sebaliknya. Keyakinan adalah pelita di malam tergelap, jangkar di tengah badai, dan sayap di saat semua jalan terasa buntu. Ia tidak menjanjikan hasil instan, tapi ia menjamin bahwa kamu akan terus berjalan sampai sesuatu bergerak, dan seringkali dunia mulai membuka jalan. Bukan ketika semua sudah siap, tapi ketika ada satu jiwa yang benar-benar percaya.
Banyak orang menunggu kondisi sempurna untuk memulai, tapi mereka yang mengubah dunia justru memulai di tengah ketidaksempurnaan, karena mereka tidak digerakkan oleh keadaan, mereka digerakkan oleh keyakinan. Keyakinan itulah yang membuat seseorang bangkit dari keterpurukan. Keyakinan itulah yang membuat seorang ibu tetap tersenyum saat hidup terasa berat. Keyakinan itulah yang membuat seorang pemuda memilih bangkit setiap pagi untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada. Tanpa keyakinan, langkah kaki menjadi lemah. Tapi dengan keyakinan, setiap langkah jadi penuh arti, seberapapun kecilnya. Dan keyakinan itu tidak harus datang dari hal besar. Ia bisa lahir dari satu kalimat yang kamu ulang dalam hati. Dari satu keputusan kecil yang kamu jaga setiap hari. Dari satu momen ketika kamu memilih untuk tidak menyerah. Kekuatan sejati bukan berasal dari mereka yang tidak pernah ragu, tapi dari mereka yang tetap melangkah, meski rasa ragu itu ada di dalam dada. Dan jika hari ini kamu hanya punya sedikit harapan, itu cukup. Karena api besar pun selalu dimulai dari percikan yang hampir tak terlihat. Hari ini lihatlah ke dalam dirimu. Tanyakan, apa yang masih bisa kamu yakini? Bahkan ketika semuanya tampak runtuh. Dan jika kamu menemukan satu saja alasan untuk percaya, genggamlah itu, rawatlah. Jangan biarkan dunia mencuri nyala itu dari hatimu. Karena dunia ini bukan digerakkan oleh mereka yang paling kuat atau paling pintar. Dunia ini digerakkan oleh mereka yang memilih untuk percaya, bahkan ketika semuanya berkata tidak mungkin. Dan bisa jadi dunia sedang menunggu keyakinan dari satu orang saja. Orang itu bisa saja adalah dirimu. Bab 6. Ketakutan yang bisa dijinakkan. Ketakutan bukan musuh, ia adalah penjaga. Ia muncul bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melindungimu dari luka yang pernah atau bisa terjadi. Namun sayangnya, banyak orang hidup dengan ketakutan yang tumbuh terlalu besar hingga berubah menjadi penjara. Mereka membiarkan rasa takut mengatur langkah, menentukan keputusan, bahkan membungkam suara hati sendiri. Padahal ketakutan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hanya bisa dijinakkan. Dan hanya mereka yang berani mendekatinya yang akan menemukan bahwa di balik wajah menyeramkan ketakutan, tersembunyi pintu menuju kebebasan sejati. Kita sering takut pada hal-hal yang belum terjadi. Kita menciptakan skenario di kepala. Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika mereka menertawakan? Bagaimana jika aku tidak cukup baik? Dan dalam ketakutan itu, kita mengorbankan peluang yang belum sempat kita jamah. Kita menolak kemungkinan sebelum mencobanya. Padahal sebagian besar ketakutan bukanlah kenyataan. Ia hanya bayangan yang membesar karena kita terus menatapnya dari jauh. Seperti bayang-bayang saat malam, semakin kamu menyalakan cahaya dari dalam, semakin kecil dan jernih bentuknya. Ketakutan tidak meminta kamu untuk berani sepanjang waktu. Ia hanya menantimu untuk memberi satu langkah, satu saja. Langkah pertama yang seringkali menjadi pemecah sihir dari rasa lumpuh. Dan saat kamu melangkah, kamu akan menyadari sesuatu yang mengejutkan. Ketakutan yang kamu bayangkan begitu besar, ternyata hanya berdiri di atas ilusi. Ia tumbuh bukan karena kenyataan, tapi karena kamu tak pernah menghadapinya. Hadapi bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk mengenalnya. Karena ketakutan yang dikenal, kehilangan kuasanya. Ada banyak ketakutan yang diwariskan oleh orang tua, oleh pengalaman masa kecil, oleh masyarakat. Kita takut gagal karena dulu kita dicemooh saat salah. Kita takut miskin karena pernah hidup dalam kekurangan. Kita takut ditinggalkan karena pernah kehilangan. Tapi hari ini kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Kamu telah tumbuh. Kamu punya kesadaran yang baru. Dan dengan kesadaran itulah kamu bisa memutus rantai ketakutan yang turun-temurun itu. Tidak dengan melawan secara brutal, tapi dengan menatapnya sambil berkata, "Aku melihatmu, aku menghargaimu. Tapi aku tidak akan lagi mengizinkanmu membatasi langkahku." Maka hari ini, jika ada sesuatu yang membuatmu takut, jangan langsung menjauh, jangan buru-buru menghindar. Duduklah, dengarkan apa yang ingin ia katakan. Dan kemudian ambil satu langkah kecil ke arah yang kamu takuti itu. Karena di balik ketakutanmu yang paling dalam, seringkali ada versi dirimu yang lebih kuat, lebih bijak, lebih bebas. Ketakutanmu bukan penjara, kecuali kamu menjadikannya begitu.
Dan sesuatu dalam dirimu, ya sesuatu yang masih hidup dan menyala, punya kemampuan untuk menjinakkan setiap ketakutan dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Bab 7. Kekuatan tersembunyi dari konsistensi. Banyak orang ingin hasil besar. Mereka bermimpi menjadi luar biasa, mengubah hidup, menaklukkan ketidakmungkinan, tapi hanya sedikit yang benar-benar memahami kekuatan yang membentuk semua itu. Kekuatan dari sesuatu yang terlihat membosankan, berulang, bahkan sering disepelekan. Konsistensi. Bukan satu lompatan besar yang mengubah nasibmu, tapi langkah kecil yang terus diulang setiap hari, bahkan ketika tak ada yang melihat. Konsistensi adalah kekuatan diam. Ia tidak menarik perhatian, tapi dalam diamnya, ia sedang membangun pondasi yang tak mudah runtuh. Kita hidup di dunia yang memuja kecepatan. Semua ingin instan, semua ingin hasil sekarang. Tapi hidup sejati tak dibangun dalam hitungan hari. Ia tumbuh seperti akar yang menghujam tanah. Tak terlihat tapi menopang segala yang akan menjulang ke langit. Orang-orang yang paling kokoh bukanlah mereka yang paling berbakat, tapi mereka yang tetap datang ketika yang lain sudah berhenti. Mereka yang terus berjalan meski hasilnya belum tampak, karena mereka tahu setiap tetes keringat hari ini sedang menyiapkan musim panen yang tak bisa dicuri siapapun. Konsistensi bukan sekadar soal kerja keras. Ia adalah bentuk cinta tertinggi pada proses. Ia adalah kesetiaan pada mimpi, bahkan ketika mimpi itu belum memberi apa-apa kembali. Ia adalah kemampuan untuk tetap percaya bahwa sesuatu yang baik sedang kamu bangun, bahkan ketika belum ada yang berubah. Dan justru dari sanalah keajaiban sering muncul, bukan dari ledakan, tapi dari irama pelan yang terus mengetuk waktu, hingga waktu pun tak kuasa menolak ketekunan itu. Tak jarang, konsistensi terasa sepi. Tidak ada yang memuji langkah kecilmu. Tidak ada yang tahu berapa kali kamu harus melawan rasa malasmu sendiri. Tidak ada sorak-sorai ketika kamu memilih untuk mencoba lagi. Tapi justru di ruang sunyi itu, kamu sedang ditempa menjadi pribadi yang tak tergoyahkan. Karena mereka yang lahir dari ketekunan tidak mudah runtuh oleh angin kegagalan. Mereka tidak tumbuh karena pujian, tapi karena prinsip. Dan prinsip itulah yang kelak akan membuat mereka menembus batas yang tampak mustahil. Jadi hari ini, jika kamu merasa apa yang kamu lakukan belum memberi hasil, jangan berhenti. Jangan tanya berapa jauh lagi. Tanyakan saja, apakah kamu cukup mencintai prosesnya? Karena konsistensi adalah bukti bahwa kamu tidak hanya mengejar hasil, tapi menghargai perjalanan. Dan sesuatu dalam dirimu, ya, sesuatu yang tak bisa dilihat orang lain, punya kekuatan untuk menaklukkan apapun selama kamu bersedia melangkah. Satu hari lagi, dan satu hari lagi, dan satu hari lagi. Bab 8. Nilai diri yang tidak bisa dicuri. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa dinilai dengan angka, tidak bisa ditentukan oleh pencapaian, tidak bisa dibandingkan dengan siapapun. Nilai diri, sebuah kesadaran tentang siapa kamu, bahkan sebelum kamu melakukan apa-apa. Dunia boleh saja menghitungmu dari jabatan, dari kekayaan, dari popularitas, tapi nilai sejati tidak pernah lahir dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari pemahaman bahwa kamu berharga bukan karena apa yang kamu punya, tapi karena siapa kamu di dalam. Dan nilai itu tak seorang pun bisa mencurinya, kecuali kamu sendiri yang menyerahkannya. Terlalu banyak dari kita hidup mengejar validasi. Kita menunggu pengakuan dari orang lain agar merasa cukup. Kita mengukur diri berdasarkan komentar, penghargaan, atau jumlah yang bisa ditampilkan di layar. Dan tanpa sadar, kita mulai menjauh dari diri kita sendiri. Kita lupa bahwa kita sudah berharga bahkan saat kita diam, bahkan saat kita tidak produktif, bahkan saat kita sedang hancur. Nilai diri sejati tidak goyah oleh kegagalan, tidak luntur oleh cemoohan, tidak ditentukan oleh hasil. Ia adalah fondasi, dan ketika fondasimu kuat, badai sebesar apapun tidak bisa meruntuhkan siapa dirimu sebenarnya. Apa yang terjadi ketika kita melupakan nilai diri? Kita jadi mudah dikendalikan. Kita mudah menyerah pada tekanan, mudah terprovokasi oleh pendapat orang lain, mudah goyah oleh penolakan.
Tapi coba lihat orang-orang yang benar-benar teguh dalam hidupnya. Mereka bisa berdiri di atas keyakinannya sendiri, bahkan ketika seluruh dunia berbalik arah. Bukan karena mereka keras kepala, tapi karena mereka tahu siapa mereka, dan mereka tidak sedang mencari izin untuk menjadi diri sendiri. Menghargai dirimu bukan berarti egois, itu adalah bentuk tanggung jawab. Karena kalau kamu tidak menghormati dirimu sendiri, bagaimana kamu bisa mengajarkan orang lain untuk menghargaimu? Nilai dirimu bukan sesuatu yang harus dibuktikan. Ia hanya perlu disadari, dan saat kamu sadar, kamu tidak akan lagi meminta-minta cinta, tidak akan lagi menjual dirimu demi diterima, tidak akan lagi merasa hampa karena tak diakui. Kamu akan berjalan, tidak untuk menjadi seseorang, tapi karena kamu sudah seseorang sejak awal. Hari ini, ingatlah satu hal, kamu punya nilai, bahkan sebelum kamu dianggap bernilai oleh dunia. Dan nilai itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dicuri, tidak bisa dihapus oleh kegagalan atau penolakan. Ia akan tetap menyala selama kamu tidak memadamkannya sendiri. Jadi berdirilah, bukan dengan kesombongan, tapi dengan keutuhan. Karena sesuatu dalam dirimu yang tak bisa digantikan siapapun adalah kunci untuk menembus kemustahilan. Dan kunci itu adalah kesadaran bahwa kamu sudah cukup sejak awal. Bab 9. Keteguhan hati yang tak terlihat. Di balik segala pencapaian besar yang kita kagumi, hampir selalu ada satu hal yang tidak terlihat oleh mata. Keteguhan hati, bukan semangat yang berapi-api, bukan ambisi yang menggema di media sosial, melainkan kekuatan diam yang tidak pernah menyerah. Ia tidak menampakkan diri dalam bentuk sorotan. Ia tidak minta tepuk tangan. Ia hanya ada seperti akar yang tak terlihat, tapi menopang seluruh pohon yang menjulang tinggi. Keteguhan hati adalah kekuatan dari jiwa yang memilih tetap bertahan ketika tidak ada lagi yang tersisa kecuali keyakinan. Keteguhan hati muncul saat kamu tetap berdiri, meski berkali-kali dihantam kegagalan. Saat kamu tetap melangkah, meski tak satupun pintu terbuka. Saat kamu tetap percaya, meski seluruh logika berkata untuk berhenti. Tidak semua orang bisa memahami orang yang teguh, karena orang yang teguh tidak bicara banyak. Mereka hanya hadir setiap hari dengan komitmen yang sama. Dan dalam kesederhanaan itulah sebenarnya mereka sedang menciptakan keajaiban. Mereka menolak tunduk pada keadaan dan lebih memilih setia pada panggilan jiwanya sendiri. Banyak orang ingin cepat. Mereka ingin dunia melihat usaha mereka hari ini juga. Tapi mereka yang memiliki keteguhan hati tahu apa yang besar membutuhkan waktu. Mereka tidak mudah tergoda oleh hasil instan. Mereka tahu bahwa apa yang benar-benar bernilai dalam hidup ini tidak datang dari percepatan, tapi dari ketekunan yang tidak goyah. Dalam dunia yang terus berubah, yang paling kuat bukan yang paling cepat, tapi yang paling konsisten menjaga arah, meski arah itu belum terlihat hasilnya. Keteguhan hati tidak berarti kamu tidak pernah lelah. Justru orang yang teguh tahu bagaimana menghadapi rasa lelah tanpa menjadikannya alasan untuk menyerah. Mereka tahu bagaimana memberi ruang untuk istirahat tanpa kehilangan arah. Mereka paham kapan harus melambat tanpa harus kehilangan kendali. Dan karena itu, mereka tidak hanya kuat, tapi tahan lama. Dalam diamnya, dalam kesepiannya, dalam kerja keras yang tidak dipamerkan. Keteguhan hati sedang membentukmu menjadi pribadi yang mampu melampaui batas yang dulu kau kira tidak mungkin. Jadi jika hari ini kamu sedang sendirian, sedang lelah, sedang merasa usahamu tidak dilihat siapapun, jangan kecil hati. Mungkin tidak ada yang melihatnya sekarang, tapi semesta selalu mencatat. Tidak ada keteguhan yang sia-sia, tidak ada hati yang bertahan dalam kebaikan tanpa hasil. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu hari nanti. Dunia akan menyadari bahwa dirimu yang pernah diam-diam bertahan adalah satu dari sedikit orang yang mampu menghancurkan kemustahilan, bukan dengan kekuatan yang besar, tapi dengan hati yang tak pernah berhenti. Bab 10. Kebangkitan yang dimulai dari dalam. Kita sering membayangkan kebangkitan sebagai momen spektakuler, sebuah titik balik yang luar biasa, seperti adegan dalam film ketika segalanya berubah dalam sekejap. Tapi dalam kenyataan, kebangkitan seringkali datang diam-diam. Ia tidak datang dengan teriakan. Ia muncul sebagai
bisikan pelan, saat kamu duduk sendirian dalam kelelahanmu dan tiba-tiba ada suara dalam dirimu yang berkata, "Aku tidak akan menyerah." Itulah awal dari segalanya. Bukan ketika kamu menang, tapi saat kamu memilih untuk bangkit. Meski belum tahu kemana kaki ini akan melangkah, kebangkitan sejati tidak dimulai dari luar. Ia tidak datang karena keadaan membaik. Ia lahir justru ketika keadaan belum berubah, tapi hatimu sudah memutuskan untuk tidak lagi tunduk. Ketika kamu mulai mempercayai bahwa hidup ini masih bisa diperjuangkan. Saat kamu mulai menyadari bahwa dirimu lebih kuat dari rasa sakitmu. Disitulah cahaya pertama menyala. Bukan cahaya yang menyinari dunia, tapi cahaya kecil yang menyinari sudut gelap dalam dirimu sendiri. Dan itu cukup, karena dari nyala kecil itu, kobaran besar bisa tumbuh. Kita mengira bahwa bangkit artinya harus langsung berlari. Padahal kebangkitan sejati bisa berupa satu tarikan napas panjang. Satu langkah kecil yang tak terlihat. Satu keputusan untuk berdiri lagi dari kasur saat pagi. Bangkit bukan soal besar atau kecilnya tindakan, tapi soal arah. Dan selama kamu bergerak ke arah yang lebih terang, meski perlahan, kamu sedang bangkit. Dan setiap detik kebangkitan itu akan memperkuat otot jiwamu. Kamu sedang membangun ketahanan. Dan ketahanan itulah yang akan membuatmu tidak hanya melampaui masalah, tapi melampaui dirimu yang lama. Bangkit juga berarti berdamai dengan masa lalu, dengan kegagalan, dengan semua kesalahan yang kamu sesali. Kebangkitan bukan bentuk pelarian, tapi proses penyembuhan. Ketika kamu tidak lagi bertanya, mengapa semua ini terjadi, tapi mulai berkata, apa yang bisa aku pelajari dari ini semua? Maka saat itulah kamu tahu bahwa kamu tidak lagi terpenjara oleh kejadian. Kamu sudah mulai menjadi pengendali. Dan itulah titik balik yang sesungguhnya. Kamu bukan lagi korban. Kamu sudah mulai menjadi pencipta arah baru dalam hidupmu. Maka jika hari ini kamu sedang di dasar, atau mungkin hanya sedang tersesat, ingatlah ini, kamu tidak butuh momen besar untuk bangkit. Kamu hanya perlu mendengarkan suara kecil dalam dirimu. Suara yang mungkin lemah tapi jujur. Suara yang mungkin bergetar tapi masih hidup. Dengarkan dia, ikuti dia, karena sesuatu dalam dirimu tidak pernah mati, ia hanya tertidur. Dan kini saatnya membangunkannya. Dunia boleh saja belum berubah, tapi ketika dirimu berubah, segalanya akan mengikuti. Dengar baik-baik, kalau kamu sedang merasa lelah, hancur, atau nyaris menyerah, ini bukan akhir. Ini mungkin justru titik awal, karena ada sesuatu dalam dirimu yang belum kau kenal sepenuhnya, yang sanggup menghancurkan semua batas, semua ketidakmungkinan, semua luka yang selama ini membelenggu. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu diciptakan untuk lebih dari apa yang kamu jalani sekarang. Jadi jangan cepat menutup matamu untuk harapan. Karena setelah kamu menonton ini sampai akhir, kamu akan tahu kekuatan itu sih sudah lama ada di dalammu. Tinggal kamu berani membangunkannya atau tidak.